wabarakatuh. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih juga sudah bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji menyembah Dia. Kita akan memujikan lebih dalam menyembah.
Kami datang pada hari ini. Kami menyerahkan segala pelayanan ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang beracara dari awal sampai akhirnya. Engkau akan pakai setiap pelayanan yang kami bagi di dalamnya. Rapi dan Tuhan sucikan kuduskan, supaya setiap pelayanan ini menjadi berkat, menjadikan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memadami sukacita dan sejahtera. Engkau akan memberikan kelepasan, kemenangan, bahkan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu, anak-anak-Mu yang datang dengan berbagai macam persoalan, Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup memberikan jalan yang terbaik, bahkan memberi yang terindah bagi segenap hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, hanya itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Acara dari awal sampai akhir, Tuhan berkumpulkan darah-Mu, akan sucikan kami, layakan kami. Segala kuasa-kuasa pembunuh di udara yang
yang ingin mencuri, yang ingin mengganggu dalam kami beribadah pagi hari ini, kami ikat dan kami usir. Kalau Yesus ini ada tempat ini, terlebihkan sedang hati kami, dan Roh Kudus tentu yang akan menghibur, memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersihkan hati percaya. Saudara percaya Yesus? Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari anak-anaknya, tetapi anak-anaknya ini kadang yang pergi sendiri-sendiri. Kalau Tuhan itu janjinya ada dan amin. Dia selalu mengasihi dan selalu menyayangi umatnya. Amin. Itu yang pasti, Tuhan selalu menolong. Kami berikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan berkat kemurahan Tuhan. Kita tunggu dengan pujian bangkit sembuhkan nama Yesus.
Nama Yesus sanggup mengalahkan segala musuh, baik musuh di dalam kekuatan kita, musuh dari luar, dari mana saja sanggup. Bahkan iblis pun dibuat tidak berkuasa lagi. Haleluya. Kita lanjutkan dengan pujian Roh Kudus datanglah. Saudara rindu Roh Kudus? Kita semua perlu, karena Dia sanggup memberikan penolong bagi kita. Roh Kudus datanglah.
Saudara mau dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kepada kebenaran. Tidak ada Roh Kudus itu membawa kebinasaan atau melesetkan, tidak ada. Kita yakin Tuhan selalu mengatakan yang terbaik. Kami mendapat ini, kita pujikan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini.
Pagi hari ini kami yang hadir dengan segala kerinduan kami, kelemahan kami, kelelahan kami, ya Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau, ya Tuhan, kami akan disegarkan, kami akan dipulihkan, kami akan dikuatkan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus kesempatan pagi hari ini. Ketika kami masih hidup, Engkau berikan hari kami yang terbaik, usia dan ibadah kami yang baik bagi Tuhan. Bapa, layakkanlah apa yang sedikit kami berikan kepada Engkau, kiranya berkenan dan menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, pakai bibirnya, pengetahuan dan hikmatnya, untuk membuat kami lebih memahami, mengerti hati-Mu, ya Tuhan, mengerti ya Bapa kehendak atas hidup kami dan apa yang terjadi sekarang. Tuhan Yesus, Engkau yang maha ada, Engkau yang maha hadir. Bapa, tetap jagai kami senantiasa Tuhan sampai akhir ibadah kami. Janganlah kiranya benih-benih yang ditaburkan dicuri oleh orang-orang jahat atau roh jahat, ya Bapa. Kami usirkan kami Yesus berkati malam ini. Darah Yesus berkati malam-malam. Darah Yesus semuanya mendengarkan firman Tuhan, diberkati, dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Hamba dengan tenang mendengarkan dan menikmati sabda-Mu diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bisa teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Salam jumpa pagi. Sesuai dengan ujian pagi hari dari awal sampai akhir masuk dalam firman Tuhan, hubungan dengan Roh Kudus. Hari ini saya juga akan bercerita tentang Roh Kudus. Saya tidak ada perjanjian dengan Tuhan Yesus, tapi saya sudah siapkan jauh hari sebelumnya. Tapi hari ini biarlah menjadi satu hari terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-2. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke 25 sampai 32 dan 34.
Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-32 dan 34. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbendaharaan." Pada saat pagi hari ini saya berbicara mengenai Holy Spirit is the master head, artinya Roh Kudus menjadi kunci utama. Di dalam setiap orang Kristen dan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah terima keselamatan, itu pasti ada Roh Kudus. Sebagai janjian daripada Tuhan bahwa Aku akan memberikan seorang penolong lain, dan Roh Kudus itu sebagai penolongnya setelah Yesus naik ke surga. Pada saat pagi hari ini, kenapa saya berbicara mengenai tentang hal ini? Tadi di awal saya sudah katakan saya tidak ada janji dengan Bapak. Di saat saya melihat di grup IVA, pas, walaupun ada sedikit baru di dalamnya, tetapi isi di dalam setiap ujian dari awal hingga sampai kita masuk kepada firman Tuhan bahwa kita butuh Roh Kudus. Siapa yang hari ini tidak butuh? Ya, butuh semuanya. Karena di dalam setiap pelayanan kita juga membutuhkan yang namanya bimbingan Tuhan. Kalau di terjemahan lain dikatakan bahwa setiap kehidupan kita harus konsultasi dengan Roh Kudus sebelum kita melakukan dalam segi apapun, dalam segi apapun, dan sebagainya. Di dalam langkah kita mau melakukan dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap kita mau membuka usaha, kita utamakan Tuhan dulu. Tuhan, ini saya mau konsultasi Tuhan. Ini nanti saya mau rencana buka usaha. Ini nanti bagaimana? Apa yang harus saya persiapkan? Secara manusia ada yang namanya persiapan soal modal. Tetapi di sini juga mengenai tentang mental. Mental secara jasmani dan rohani kita. Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Dalam apapun pekerjaan. Waktu Yesus dibawa kedua orang tuanya ke bait Allah, di sana ada seorang pria di Yerusalem yang bernama Simeon. Siapa tahu Simeon itu? Siapa saudara kita? Siapa Simeon itu?
biasa kan tahunya kok yang ada di perintah zaman Yesus ada seorang pria yang orang yang saleh taat, dia dipimpin oleh Roh Kudus dan dia tahu apa Yesus akan datang. Bahkan di dalam firman yang kita baca pagi hari ini, sebelum dia mati, dia harus melihat Mesias. Dia tahu karena apa? Roh Kudus, hidupnya saleh, hidupnya kudus. Kalau andai kata Yesus tidak datang dan tidak lahir, apakah Simeon masih hidup? Tapi firman Tuhan sudah katakan, dia sebelum melihat Kristus, sebelum dia melihat Mesias, dia tidak akan mati. Berarti dia tahu hidup umurnya sendiri. Karena apa? Dia ingin melihat orang yang akan bisa membangkitkan, orang yang akan bisa memulihkan, orang yang akan bisa memberi kasih karunia, orang yang bisa akan memberi lebih dari sekedar manusia biasa, dan bahkan rela mati di atas kayu salib hanya Yesus, tidak ada yang lain. Bahkan orang melihat, orang mencari tahu wajah Yesus itu seperti apa ya? Gak ada bisa menemukan hanya mirip-mirip. Tapi karakter Yesus itu yang harus dipunyai. Artinya apa? Perannya, cara kerjanya, cara sepak bolanya, maksudnya sepak terjangnya Yesus itu seperti apa? Kalau kita sempurna seperti Yesus tidak akan mungkin, karena kita ini ciptaannya. Kita tidak lebih dari semuanya itu. Tetapi yang menjadi kerinduannya Tuhan adalah lebih dekat, lebih dekat. Tidak banyak permohonan Tuhan, cukup untuk mendekat. Simeon ini adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Dia orang yang taat, dia orang yang saleh. Dia punya hal yang cukup orang tidak punya, seperti Simeon. Orang yang sangat benar di hadapan. Simeon ini digambarkan sebagai orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Setiap langkahnya butuh pernyataan Tuhan. Makanya Simeon berusaha semaksimal mungkin dalam dirinya, mungkin dari masa kecilnya sampai masa tuanya, dia tetap yang namanya melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Siapa orang yang merindukan melayani Tuhan itu seumur hidupnya sampai mati, gak akan pernah beda. Jangan pernah habis, jangan pernah menyerah. Melayani Tuhan itu fokus bahwa kesempatan tidak datang. Kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ada sebagai orang yang teremuk hatinya, yang benar-benar patah hatinya. Tuhan berikan semangat hidup supaya di dalam kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan kita imani. Firman Tuhan dalam setiap Roma, kita Roma ini mengajarkan bahwa melayani Tuhan jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lepas dari kasih karunia Tuhan. Harus tetap dipegang, harus tetap teguh di dalam penyertaan Tuhan. Simeon juga menantikan satu penghiburan yang cukup luar biasa. Sebelum aku mati, aku harus melihat Mesias itu. Dia mendengar kabar bahwa Allah akan mengirimkan seorang penolong yang menyelamatkan bangsa Israelnya setelah masa dalam penjajahan Babel. Raja Daud adalah silsilah juga dari Yesus. Orang yang benar-benar akan memberikan yang terbaik
di dalam hatinya Simeon menunjukkan bahwa ia benar-benar dikuasai. Kalau bisa dikatakan lewat ujian dan lewat penyembahan yang kita lakukan seperti tadi hari. Apakah benar-benar ujian itu bisa masuk dalam hati kita? Apakah tidak? Kalau saudara dalam ujian yang kita nyanyikan pada hari dari awal ini sampai masuk dalam, kalau saudara menjauh nanti banyak hal berkaitan. Semua berhubungan dengan Roh Kudus. Simeon juga mengerti dan memahami tentang nubuatan tentang Mesias. Saya meneliti itu cukup satu aja dulu. Kenapa? Saya mau melihat kata orang yang salah. Kita juga akan mengingat Ayub. Ayub orang yang juga salah. Orang kaya apa dia? Orang yang paling takut sama Tuhan. Sampai si iblis datang menemui Tuhan. Apakah kamu melihat hamba Ayub? Siapa yang gak kenal Ayub? Orang yang begitu salah, engkau benteng. Ya kan? Iblis tahu. Orang yang benar-benar dibenteng Tuhan, jiwanya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan iblis saja tidak berani. Andai kata Tuhan, jika engkau melepas benteng itu, aku akan menghancurkan semua. Tuhan katakan kepada iblis, boleh kau menghancurkan segala harta benda, tetapi satu hal yang tidak boleh menghancurkan adalah jiwa. Itu milik. Ada proses yang harus kita cermati, ada proses yang harus kita tekuni, ada proses yang harus kita jalani. Ayo menjalani segala proses yang ada. Dia kehilangan segala harta bendanya, bahkan istrinya meninggalkan, sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Biasanya kalau orang sudah kaya, punya teman banyak, apa-apa makan bareng enak. Coba kalau kita di bawah proses paling terbawah, ada nggak satu orang yang mendatangi kasih nasihat yang baik? Sahabat-sahabatnya Ayub aja menghujatkan Ayub, kamu itu sudah berbuat salah sama Tuhan, makanya kok semuanya dihancurkan. Ayub tetap berkata, kalau semua yang aku miliki itu berasal dari Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengambilnya, tidak apa-apa. Tetapi kenapa semuanya itu harus terjadi? Salahku apa? Sampai datang penyakit dalam tubuhnya. Tapi dia tidak pernah memuja. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi, apa yang aku miliki, dan Bapak itu lihat, asalkan aku tidak kehilangan Tuhan. Amin. Siapa yang hari mau kehilangan Tuhan? Ayo masuk. Aduh, berat sekali. Kita sudah kehilangan Tuhan, kehilangan pekerjaan. Dua hal hancur segalanya. Tidak dapat apa. Mau makan pakai apa? Kerjanya tidak dapat apa-apa. Tetapi Simeon ini, ya, pertemuannya Ibu Maria dan Bapak Yusuf, ya, pertemuan di Bait Suci, ya, Maria dan Yusuf, ayah daripada Yesus. Mereka mempersembahkan Yesus bukan berarti dibunuh, artinya dikembalikan. Kenapa? Karena bahwa Yesus adalah orang
orang yang suci, orang yang kudus, tidak bercacat celah, karena dia lahir karena alasan kenapa. Supaya apa? Supaya dilahirkan di bumi dan melihat pekerjaan-pekerjaan itu seperti apa ya? Menghancurkan umat-umat. Di saat Maria dan Yesus menyerahkan kepada bait suci dan kepada hambanya Simeon. Simeon menggendongnya, dia berkata kepada ibunya atau kepada Tuhan. Dia menyambut anak itu dengan anaknya sambil memuji ayat 29. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat apa? Keselamatan yang daripada yang telah Aku sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu yang terangnya yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi bangsa. Lalu kehidupannya Simeon sudah terima dan sudah menggendong Yesus. Ya, saatnya aku pergi sudah enak. Kapanpun hari ini satu detik atau setengah detik setelah saya mengucapkan Tuhan makasih. Satu hal yang luar biasa, Roh Kudus adalah satu kunci utama kita sebagai orang yang percaya, supaya kita melihat apa yang menjadi satu pekerjaan. Begitu luar biasa di dalamnya. Kalau di dalam kehidupan kita mengetahui bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Simeon sudah menunggu lama janji Tuhan. Mungkin semasa hidupnya, masa kecilnya, bukan bahkan sebelum dia lahir, dia menantikan janjinya Tuhan supaya itu wujud. Ya. Sesuatu yang sangat nyata di dalam kehidupannya, supaya kehidupannya ini melihat bahwa gerbang sudah terbuka. Tunggu waktunya anak-anaknya ini masuk di dalam hati. Dipersilakan. Di dalam kehidupannya Yesus di masa kecilnya sampai di usia 12 tahun, dia kembali ke bait suci, bahkan dia bercakap-cakap dengan orang pintar, ahli Taurat. Mereka sudah berpikir, si anak itu 12 tahun aja sudah cerdas seperti ini. Kalau sampai saya ngomong salah, nanti saya harus dihukum. Yesus berbicara bukan mengenai dirinya saja, tapi menyatakan bahwa kejayaan dan kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Di saat sudah umur 12 tahun, kalau saudara memperhatikan setiap medsos, video YouTube, banyak sekarang anak-anak dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa. Kenapa tidak jadi orang tua lagi yang jadi perkataan Tuhan? Bisa ada di dalam, kan harus pakai anak kecil. Kemungkinan secara manusia pasti anak-anak ini bisa dibuat wali karo dan masalah. Tuhan memakai anak kecil supaya apa? Kita diperingatkan. Kadang kala kita diberikan oleh anak kecil tidak percaya, omongannya enggak patut diikuti. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya, jiwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau anak-anak itu dipakai oleh Tuhan, kita pasti mengetahui apa tujuannya. Tujuan bangsa Israel ada di zaman sekarang ini, artinya kemegahan dan kejayaan yang dimiliki di dalamnya itu adalah rencana Tuhan, rencana yang harus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hasil.
Dalam kisah di atas, Simeon menerima satu hal dari Roh Kudus sehingga janji Tuhan itu terkenal. Yang pertama, Roh Kudus ada di atas, bukan di bawah. Roh Kudus ada di atas. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus di atas apa di bawah? Di bawah. Di atas apa di bawah? Di atas. Berkat datangnya dari bawah apa dari atas? Berkat datangnya dari bawah apa atas? Kenapa setiap kali doa terakhir tangannya harus ke atas? Terima berkat. Amin. Berkat kalau dari bawah repot nanti. Karena apa harus di atas? Kita mau memuliakan Tuhan. Ada kalanya hamba Tuhan dari berdoa berkat. Biasanya nggak pernah mau. Mari saudara-saudara kita akan tidak pernah cukup. Saya pernah melakukan itu. Tapi saya tahu bisa saya berdoa. Kalau ada nanti kita mesti doa berkat. 1 minggu tidak akan bisa. Ya, namanya orang menjadi hal yang terbaik. Roh Kudus ada di atas Simeon. Sesuatu yang besar di dalam kehidupannya Simeon ini menantikan satu penghiburan. Mari kita baca dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal ini ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Tuhan memilih hidup kita untuk melihat satu karya Tuhan. Roh Kudus itu juga butuh ketaatan. Tidak taat, tidak ada Roh Kudus. Simeon taat. Dia tahu hidupnya dipilih oleh Tuhan. Hidupnya dipilih untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya orang-orang yang berbuat dosa, berbuat jahat itu berbalik arah, berbalik dari segi kehidupan apa kehidupan yang bertobat. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan mencurahkan hujan keselamatan, pertobatan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dan kita sudah ditetapkan, dan kita harus pergi menghasilkan buah. Kalau hari ini belum menghasilkan buah, cari sampai bawah. Cari sampai bawah, saudara. Ya, di Inggris. Di Inggris itu proses pengisian minyak ke dalam satu mesin. Ya, karena minyaknya tinggal sedikit, artinya harus diisi dengan penuh. Sama halnya saat kita mengisi bahan bakar kendaraan kita, lebih baik mengisi penuh daripada sedikit takutnya orang itu jalannya enggak 1 kilo 2 kilo, bisa beratus kilo. Artinya apa?
Di saat kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kehadiran Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita, kita harus berusaha dipenuhi dengan iman. Kita aja isi bahan bakar bisa lebih penuh. Kenapa hidup kita memilih Tuhan tidak bisa penuh? Butuh banyak proses. Roh Kudus itu harus kita dapat supaya hidup kita semakin hari semakin dinyatakan. Nah, Roh Kudus yang ada di atasnya Simeon itu ada yang namanya di dalam hati bersama kita di atas kita. Ada di dalam diri kita, ada bersama kita, dan ada di atas kita. Kalau di dalam hati kita, Roh Kudus memeteraikan dan membuahkan kita. Terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, memeteraikan hidup kita sebagai anak raja. Mau jadi anak setan, mau anak raja. Halo, mau anak setan, mau anak raja. Anak raja tidak semangat. Roh Kudus harus diawali di dalam kita. Setelah itu waktunya bersama-sama kita. Sebagai pembimbing, mendampingi, sebagai sahabat menghibur, mengajar, mengutus, dia jalan dalam kemanapun kita pergi, berdoa kepada Tuhan, aku mau perjalanan ke kota A. Setiap perjalanan yang aku akan lalui, Tuhan kemana saja. Bapak Ibu Gembala dulu kalau mengajarkan, setiap kali mau makan harus berdoa. Siapa waktu kecil harus berdoa. Minta permen limo, ya dulu ini limo. Makan apa saja harus berdoa. Kalau makan sampai 10 kali sebelumnya berdoa. Makan. Artinya apa? Mensyukuri. Sungguh bersyukur. Amin. Jadi penghiburan, mengajarkan, menuntut kita di jalan setiap hari kepada kebenaran Tuhan itu bersama. Kalau tadi ada satu ungkapannya bahwa ada di dalam kita, di dalam diri kita, baru bersama-sama. Kemudian di atas kita minta pimpinan Tuhan mengurangi kita supaya hidup kita semakin dipakai oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Kalau di bahasa Inggris yang lain, Roh Tuhan ada di atas. Lebih bahasanya lebih akurat, lebih mendalam. Ya. Bukan saja di dalam, tapi juga di atas, juga bersama-sama kita. Kalau di dalam saja belum bisa diobati. Tadi minta ampun sama Tuhan, ampun. Rohmu belum bisa masuk dalam diri karena aku masih punya rasa bersalah, masih punya ada kesalahan, ada rasa kecewa. Itu dipatahkan dulu supaya kita bisa hidup bersama-sama Tuhan seperti kehidupannya Simeon. Jadi orang yang sangat tahunya namanya perbuatan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan sampai dia bisa menggendongnya, baru dia mengatakan, dari sejarah Tuhan mengirim hidup sampai saatnya. Begitu seseorang diurapi Tuhan, diurapi Roh Kudus, dia bergerak bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai orang yang dikuasai Roh Tuhan.
Di saat Yesus mulai dewasa, Yesus sudah cukup umurnya untuk menyatakan visi dan misinya Allah kepada bangsanya yang dikasihi. Di saat dia mulai memberitakan kebenaran kerajaan Allah di kotanya, dia ditolak, diusir. Tuhan itu nggak baca firman-Nya hancur. Dia menyebut dirinya Allah. Dia yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Masih buta hati, belum bisa melihat. Padahal sudah ada di depan mata. Kenapa kamu tidak percaya? Jika Tuhan itu sudah ada di depan mata, mana? Gak lihat. Hatinya masih tutup mata, masih belum terbuka. Masa kalah sama Bartimeus? Kalau sudah Bartimeus, orang dia tidak melihat dan mata sangat jasmani, tidak bisa melihat dia benar-benar buta sejak lahir. Tetapi dia tahu ada gerakan kaki, ada suara yang menyatakan tentang kerajaan Allah. Dia tahu bahwa itu adalah anak Daud. Anak Daud, kasihanilah aku. Murid, kamu siapa? Berhenti. Orang saya nggak ada Tuhan. Mau itu kesembuhan manusia. Tetapi Bartimeus tidak berhenti sampai di situ, dia terus lebih tinggi lagi. Kasihanilah. Apakah di saat dipanggil Tuhan tidak mendengar? Apakah di saat Yesus dipanggil kedua tidak mendengar? Mendengar. Yang Tuhan mau bukan permintaan yang tidak, tetapi hatinya. Hatinya. Apakah dia benar-benar mau terima Yesus? Dia mau jadi pengikut Yesus atau tidak? Tapi teriakan yang ketiga kalinya lebih kencang, lebih keras lagi. Akhirnya murid-murid ke marah. Kami dikasih tahu dulu, dia tidak mau. Tetapi di situ Yesus Yesus menghampiri apa yang harus aku lakukan. Aku ingin melihat cinta karena Tuhan, aku pengen kaya, pengen percaya. Aku pengen semua yang apa yang ada di sini harus aku pilih. Tidak. Yang pengen dialami adalah minat hati dan ketekunan untuk bisa melihat. Tuhan adalah gak ada pada kesaksian imanmu yang berlaku. Saat masuk langsung pelan-pelan dibuka karena sakit lamanya. Kita udah tahu pelan-pelan dibukanya sedikit demi sedikit dia sudah mau melihat. Akhirnya dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, aku sudah melihat. Yesus bersama, jangan engkau katakan kepada yang lain. Tapi namanya orang yang sudah terima kebaikannya Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Dia pasti akan bercerita. Dia tahu, aku sudah diberikan kesembuhan. Coba ngomong ya, ganti orang lain sama. Sampai 10 orang. Jangan ngomong lagi. Tapi itu benar-benar. Satu kebaikan Tuhan itu harus dinyatakan, harus disampaikan. Makanya ada 9 kesaksian bagi kisah. Kesaksian memberitakan, kesaksian di dalam kehidupan kita ini bukan saja menyaksikan apa yang ada atau kita berada
sebagainya. Tetapi itu satu menceritakan cerita kepada Tuhan. Cerita kepada Tuhan di PKP, ceritanya dari PKP itu kebaikan Tuhan, supaya apa yang saya ceritakan, apa yang saya mau sampaikan kepada semua cuma biar Anda bisa berkati. Amin. Oh, dia aja bisa, masa aku tidak bisa. Dia aja dibimbing Roh Kudus, kenapa aku tidak? Dia aja bisa jadi orang saleh, kenapa aku tidak? Ikutan orang yang saleh itu, ikuti orang baik itu, mengikuti jejaknya, tidak salah. Simeon juga belajar kepada Musa, hukum orang Musa. Tidak melihat kejelekan, melihat kebaikan. Ketaatannya mengikuti Tuhan itu ada hal sembilan terang. Nah, hal yang kedua di dalam setiap kehidupan kita yang ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus memberikan kewahyuan kepada semua, artinya nubuatan. Nubuatan yang harus dinyatakan dan harus diberitakan. Yang tidak percayanya banyak tidak percayanya. Makanya saudara hati-hati. Pengajaran saat ini semakin merajalela, hati-hati untuk Yesus. Jangan asal percaya. Wah, firman luar biasa. Dia masih bilang itu kan. Tuhan berikan. Aku akan mengikuti ini, ternyata menyesatkan. Iblis juga bisa memberitakan hal yang sama. Tetapi dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang memberitakan kebenaran firman, yang menyampaikan, makanya kita perlukan, Tuhan akan bekerja luar biasa. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Simeon. Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Kristus, sebelum dia melihat Mesias itu artinya yang dikurangi, bukan dibakar, dikurangi, benar-benar dikurangi oleh Allah, karena dia ini anak tunggal yang bisa dijadikan sama adalah dan jadi satu di dalam kehidupannya Yesus di dunia, menyampaikan pesan Allah. 1 Korintus pasal yang kedua, mari kita buka 1 Korintus pasal yang kedua, supaya kita melihat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat ke-12. Sekarang kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa berada di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan mempelajari di bumi, di bulan di 11 bulan ini. Roh yang ada di dalam diri kita itu harus kudus, jangan dicermati apapun, supaya kita terima benar-benar masuk dalam hati kita. Kita harus, kalau asal kita memuji Tuhan, yuk asal-asalan dikasih. Hari ini kita hafal, besok lupa, besok itu tambah lupa lagi. Kenapa? Saya mengutip pemusik David Henoch, masih muda, sekitar usia 17 tahun, dia cukup cerdas. Dia selalu akan mendengarkan saja. Dia lebih gampang lagi mendengar, jadi benar.
Dia mendengarkan setiap lagu, dia tahu lagu itu kan ada di mana, nadanya apa, minor, mayor, dan sebagainya. Kenapa kok bisa ya? Padahal dia belum main, dia belum coba. Oh itu nadanya, nanti dia akan seperti itu. Dia punya hati untuk melayani Tuhan, hanya mendengar. Seorang pelayan, kita juga harus mendengar apa kata Tuhan. Makanya di atas saya sudah katakan, konsultasi dulu dengan Roh Kudus, supaya perjalanan hidup kita lebih ke depan lagi. Ini masa-masa transisi, masa-masa yang paling sulit. Ayo puji Tuhan, bangsa yang bisa melewati. Negara lain sudah mulai hancur, perkembangan pelan-pelan. Industri sudah mulai banyak yang meningkat. Indonesia masih bisa. Bukan karena kekuatan kegagalan yang tidak, tapi karena itu nggak ada yang. Kita sebagai orang yang percaya juga sama. Tidak ada orang yang tahu apa yang sedang kita pikirkan, tapi Tuhan sudah memikirkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya. Rencana kita bukan rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Pakai dan budaya hidup kita, supaya apa yang terjadi, kemauan Tuhan itu terjadi. Kita tidak bisa menghadap Bapa jika kita tidak ada di dalam Yesus. Artinya kita harus dibungkus oleh karena kasih kepada Yesus, sehingga Bapa melihat hidup kita ada di dalam bersama, ada di atas kita. Roh Kudus itu akan membawa kehidupan kita. Jika ingin meminta sesuatu, tadi sudah saya katakan, minta lebih dulu konsultasi dengan Tuhan. Tuhan, ini harus bagaimana? Beberapa bulan yang lalu saya sama istri sebelum melangkah di bersama, Tuhan, saya harus bagaimana? Kita mau melangkah seperti ini rencana saya, ini rencana kita Tuhan. Kira-kira bagaimana ya? Tunggu belum kelar, belum ada jawaban. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus, jangan pernah sedih. Kalau doa kita belum dijawab, berarti harus terus dan terus. Kalau kita belum terima Roh Kudus, harus terus meminta dan mintalah, maka akan diberi. Minta terus, carilah maka kamu akan mendapat. Nyari terus, ketoklah pintu maka pintu akan dibuka kembali. Yuk ketok terus sampai dibuka. Jadi kalau kita mau konsultasi dengan Tuhan, harus terus dan terus sampai apa Tuhan? Ini sampai benar-benar Tuhan kasih jawaban. Terus kalau sudah Tuhan kasih jawabannya, apakah berhenti? Harus terus. Untuk apa? Menjaga dan memelihara hidup kita supaya Roh Kudus ini tidak hilang. Harus dipegang erat karena itu mengajar hidup kita lebih teguh. Oleh sebab itu saudara, mari kita hidup bersama-sama. Yang ketiga, Roh Kudus mengatur satu ritme hidup Simeon. Ia datang ke Bethlehem oleh Roh Kudus. Simeon digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Bait Allah karena itulah yang paling tepat. Roh Kudus juga memberikan tahapan setiap hidup kita mencapai keberhasilan. Kalau belum berhasil, setengah Tuhan terima kasih aku sudah berhasil, setengah ini.
Terus cari terus jalan, gapai semua mimpi yang daripada Tuhan itu benar-benar itu dihasilkan. Ya. Supaya hidup kita mengalami proses dan proses, kita butuh langkah yang baik. Saat Yesus bertanya kepada muridnya, menurutmu siapa? Aku Simon atau Simon Petrus juga menjawabnya, engkau adalah Mesias. Sama seperti supaya hidup kita itu benar-benar ditebus oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Sama di saat Petrus, saat Yesus sudah naik ke surga, di saat Yesus sudah melengkapi hidupnya dan harus kembali kepada tempat yang semula. Petrus sebagai wakil Tuhan, murid yang pertama, dan di saat itulah Yesus katakan, aku akan memberi penolong lain, yaitu Roh Kudus. Aku akan memberikan lidah-lidah api di saat engkau berkumpul, di saat engkau bersama-sama dengan aku. Di situ aku akan menyatakan pernyataan yang luar biasa yang orang belum tentu mempunyai bahkan mengetahui. Di saat murid ke-11 Yesus ada di loteng lagi berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Di situlah terjadi satu hal yang luar biasa yang belum pernah didapati, tetapi murid-murid ini mengetahui apa yang menjadi janjinya Tuhan, bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong. Tidak secara wujud manusia, tetapi wujud dalam hati, bersama dan di atas kita. Saat Petrus mengenali pekerjaan Roh Kudus, di saat Petrus mengenali sesuatu yang besar daripada Yesus, dia mengenali hal itu. Di saat dia memberitakan berkhotbah, pagi-pagi sudah berkhotbah, dikira mampu. Dan pagi sudah mampu kepada Yesus, bukan mampu. Tuhan itu hadir Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Siapa yang hari ini mau pengen kenal Tuhan Yesus lebih dalam? Siapa yang mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam? Tidak ada. Hanya beberapa. Paling ya kata-kata. Kenali Yesus, pribadinya Yesus kayak apa? Bayangkan saja. Tuhan itu wajahnya kayak apa? Sehabis saudara melihat wajahnya Yesus kayak apa, saudara lihat perannya Yesus di saat Yesus masih ada di dunia itu apa? Karakternya Yesus itu bagaimana? Apa yang dia beritakan? Apa yang dia perkatakan? Lewat segala perumpamaan yang ada. Itu tanya dulu. Terus. Tadi sudah saya katakan, cari terus supaya dapat. Minta terus, gapai terus, kebenaran terus. Dasar nilainya apa ini? Ikuti Yesus. Kalau dia nama saya kemarin minggu. Iso orang iso kudu. Suara sama di mana? Iso orang iso kudu. Gusti Yesus beresi, Gusti Yesus yang benahi suami dan alas coba disini bukan iso orang iso kudu, iso bisa nggak bisa harus bisa. Tuhan aku belum bisa hari itu, cari Tuhan sampai dan beri bantuan nggak Pak? Saya mengajak saudara, Bapak Ibu, anak muda, kenali diri.
Supaya hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh. Setiap langkah yang kami mau ambil Tuhan, kami mau pada hari ini konsultasi kepada Tuhan. Apapun, kecil ataupun berat ataupun ringan ataupun besar, Tuhan kami mau konsultasi dengan Engkau. Apa yang harus kami jalani, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami sampaikan. Kami tahu sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami ini, kami masih butuh Engkau menggapainya, butuh Engkau Tuhan memelukkan, membelai, kami butuh kasih sayang. Pagi hari ini membuang segala ego kami, membuang segala kekecewaan kami, segala sesuatu yang menggandakan hidup kami kepada Engkau. Semuanya ini Tuhan. Iblis Tuhan akan mencuri, akan menghalangi, bahkan menghancurkan semua kami. Kami maaf seperti Ayub, tidak akan pernah menghujat, tidak akan pernah menyakiti hati Engkau. Walaupun segala harta bendanya sudah habis semuanya, tapi kalau semuanya itu seizin Tuhan, jiwa kami jangan pernah Engkau ambil. Tetapi jiwa kami terus akan bertobat sama seperti Engkau. Rencana-Mu Tuhan itu akan membahagiakan. Tapi segala keputusan yang kami ambil, kami mengambil bersama dengan Yesus, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Kami tidak akan memakai segala keegoan kami, diri pribadi kami tidak, tapi mulai pagi hari ini kami mau ambil lebih menyembah dan mendekat firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, tancap dan meteraikan. Roh Kudus akan melihat, Roh Kudus menjadi. Karena apa? Tuhan sudah memilih kami, Tuhan sudah menetapkan kami menjadi anak-anak raja yang akan mengikuti segala jejak-jejakmu Tuhan, mulai dari nol sampai masa keberhasilan. Tuhan akan menuntut kami, Tuhan akan menggapai setiap langkah kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan Tuhan tetap tinggal di dalam diri.
kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatu yang kami lakukan pagi hari ini. Roh Kudus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kurangkan segala firman-Mu di dalam setiap hidup. Percaya di hati, jangan pernah kendorkan iman bersama Tuhan. Sampai hari ini dan sampai selamanya tetap teguh mengingat Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkata, semua jika cuma pakai kehidupan semoga kami juga akan memberikan sedikit apa yang kami miliki untuk pekerjaan berkata tangan kami pagi hari dan percaya berlimpah. Pagi hari ini yang belum bisa memberi, Tuhan tetap memberkati. Di lain hari Tuhan Engkau juga akan memakai anak-anak ini menjadi saudara-saudara berkat bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi ucapan syukur kami saat pagi hari ini di dalam nama Yesus yang percaya kepada. Amin. Shalom. Ibadahnya kita lakukan persembahan, kita akan ujian hatiku percaya. Nanti akan berbagi wajib Maria yang sudah menikah anaknya. Nanti Pak Thomas juga minta doa kakaknya operasi usus buntu sekarang. Hari ini hanya minta doa dan terima kasih memberikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sampai ini, ada sedikit pengumuman. Ini saya umumkan yang intinya saja gitu. Nanti untuk yang lainnya khusus soalnya untuk bahan untuk sikernya
karena berhubung sampai hari ini saya WA Bu Mesri tidak ada respon, jadi kemungkinan besok minggu kita akan ganti untuk singernya. Begitu. Untuk WL-nya besok minggu tanggal 18 Mei 2025 nanti Ibu Mariana, nanti singernya dan tim musiknya menyusul. Untuk pelayanan penerimaan tamunya tetap seperti hari ini. Terus untuk sekolah minggunya nanti WL dengan Kak Noel. Terus setelah ibadah ini kami minta waktunya sebentar saja karena ada yang mau dibicarakan. Sambil nanti kita juga mau rembukan untuk yang membantu nanti jam berapa, maksudnya mau langsung apa jam berapa, jadi kalau janjian itu jadi cuma tinggal sebentar setelah ibadah ini, sebentar saja. Terus tadi kakaknya Pak Jumari, Bapak Gembala minta doa operasi khusus dulu kakaknya Pak Jumari, ya Pak Jumari minta doanya. Baik, kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya untuk hati yang lembut,
di atas kebenaran daripada Firman bahwa doa orang yang menangis sekali dan keseluruh hati itu adalah keseluruh hati. Kami bersama-sama seluruh jemaat yang kami berdoa untuk kakak daripada Bapak sendiri yang kemudian yang saat ini Tuhan telah dirawat di rumah sakit menjalani operasi khusus tubuh. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan, tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Yang kiranya Tuhan Engkau akan nyatakan kuasa dan mujizat itu, karena Roh Kudus tidak hanya untuk orang-orang yang telah diselamatkan, bahkan orang-orang yang masih di luar kami itu membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, river daripada Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya itu Tuhan. Segala waktu yang sesingkat-singkatnya jalur kasih itu terselesaikan. Dan itu pun Tuhan di dalam rumah sakit dan dia boleh mengalami Tuhan berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga. Dengan Tuhan pakai seluruh tenaga medis, dokter, perawat, melakukan semuanya yang ada. Alat terlebih alat-alat isolasi setinggikan Tuhan dengan kuasa biru, dengan kuasa darah Tuhan, sehingga semuanya itu akan menjadi baik. Itu menjadi lebih maksudnya kuasa. Berkati bagi seluruh tenaga medis menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan. Terima kasih bagi saudara. Bukan ini yang kami menuntut hamba Bapak Pendeta Mario Esti yang sejak kemarin telah dirawat di rumah sakit Bayangkara. Tuhan, kiranya kuasa-Mu itu tetap sana. Siapapun mereka, amalnya mereka pada sebagai mata Tuhan. Kiranya Tuhan jaga. Engkau senantiasa hidup. Bukan senantiasa berdoa, kami bersangat diberkati oleh istri, anak, dan jemaat yang dia miliki. Tapi bagi nama Tuhan, kami percaya doa dan doa daripada Tuhan itu yang telah menjadikan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih pada persiapan untuk dan bersemangat Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan membangun sesuai dengan janji kepada Tuhan. Sehingga berkati segala usaha pekerjaan dan pekerjaan Tuhan. Baik sebagai karya akan mengerti penerus di dalam hubungan segala. Tuhan engkau berkati tangan wajah seorang anak. Tetapi boleh meninggalkan usaha dan kewajiban Tuhan. Tuhan berkati. Mereka juga saudara kami dengan berkatan Yesus melalui para pemimpin kami yang telah dipercaya untuk memilih membawa daripada bangsa negara ini sebagai dari satu pemulihan tentang kesejahteraan ekonomi. Tuhan kau sampai tangan tangan dan semuanya agar di dalamnya Tuhan dipenuhi. Terima kasih kami saudara, terima kasih. Kami sangat sadar dan memberikan kesempatan yang disampaikan melalui di dalam tangan daripada Tuhan agar boleh berkarya dalam sebuah kehidupan. Terima kasih bagi saudara, terima kasih saudara. Kami akan berusaha menilai yang baik untuk pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan dengan berbakat melindungi kami sehingga kami sampai tiba-tiba yang selamat sejahtera dan dengan seluruh anggota keluarga seperti melakukan berangkat kepentingan. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah ini kami minta kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan
bantu selama kalian bersenang sudah untuk kita jauh. Anggaplah itu belakang. Jadi malah diberikan keadaan mulia dari mana alam berikan kasih sayang dan beda tapi kaget pada mereka di dalam penghaluan kehidupan penghidupan di dalam alam saya serta kita semua boleh sampai nanti sampai pada Tuhan Amin. Terpindah dan mampukan selamanya kita akan bawa berkat kehidupan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.